Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 dengan perikop keempat sangkakala yang pertama. Sebelum kita bersama dalam perenungan firman Tuhan ini, mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini kami siap untuk menyampaikan, mendengar, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi dan memberi kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat melakukan semua ini dengan benar, dan iman kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami alaskan pemberitaan, perenungan, dan pembelajaran firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui, kitab Wahyu adalah tulisan dari Rasul Yohanes yang dibuat pada saat dia berada dalam pengasingan di Pulau Patmos. Kitab Wahyu pada dasarnya berisi tentang kejadian yang sudah dan yang akan terjadi, terutama tentang hal-hal yang akan datang, atau dalam istilah teologinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan eskatologis. Dan seperti nas kali ini, bila disimak secara mendalam, mengingatkan para pembaca atau kita sekalian akan beberapa peristiwa yang sebenarnya sebagian telah terjadi, yaitu tentang tulah yang menimpa Mesir, seperti yang diceritakan dalam kitab Keluaran. Antara lain kalau kita lihat satu persatu, yang pertama ketika malaikat meniup sangkakala yang pertama, yang mempengaruhi sepertiga dari bumi dalam ayat yang ke-7, itu mengingatkan kita kepada tulah hujan es dan api dalam Keluaran 9. Kemudian malaikat yang kedua meniup sangkakala kedua dalam ayat 8-9, yang mempengaruhi sepertiga dari lautan sebagaimana sungai Nil berubah menjadi darah pada tulah pertama di Mesir, yang bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 7 ayat 20-21. Ketiga sangkakala ditiup mengakibatkan sepertiga dari air tawar menjadi beracun. Kemudian yang keempat, sangkakala ditiup menggelapkan sepertiga bagian dari langit. Dan ini mengingatkan kita sesuai tulah Mesir mengenai kegelapan dalam Keluaran pasal 10 ayat 21-23. Dan kalau kita telusuri bersama sejarah atau alur cerita ketika tulah-tulah tersebut terjadi, tulah itu ditujukan kepada mereka yang diam di atas bumi, atau kepada orang-orang bukan umat Allah, namun yang telah menindas umat Allah. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejujurnya kita tidak mampu memahami secara detail atau sempurna arti atau makna di balik perumpamaan, simbol, lambang atau bilangan di kitab Wahyu ini. Namun, dari perikop hari ini ada poin penting yang kiranya dapat menjadi perenungan dan pembelajaran iman bagi kita sebagai orang-orang percaya. Antara lain, yang pertama, dunia ini sesungguhnya berada dalam bayang-bayang penghukuman karena dosa. Sebagaimana malaikat yang meniup 4 sangkakala di sini, lalu tulah atau musibah terjadi di bumi. Dan ini mengingatkan kita bahwa dunia atau bumi ini sesungguhnya ada dalam bayangan murka Allah. Karena itu bukanlah hal yang mengherankan
Bila kalau kita dengar setiap hari ada berita, ada kabar tentang bencana alam, tentang wabah penyakit dan sebagainya. Memang secara iman kita percaya bahwa Allah mengasihi dunia ini. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi keselamatan akan diperoleh bagi orang-orang yang menerima dan percaya. Sebaliknya mereka yang tidak menerima dan tidak percaya, mereka akan binasa. Allah memang pengasih penyayang, tapi ia juga Allah yang maha adil yang pasti akan membalas semua orang menurut perbuatannya. Dalam Keluaran pasal yang ke-34, ada firman mengatakan dan mengingatkan kita bersama tentang dua sisi dari sifat Allah. Yang pertama bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Tetapi di sisi lain dia juga Allah yang adil, yang akan menghukum dunia yang penuh dengan dosa ini. Keluaran 34 misalnya mengatakan dalam ayat 6 dan 7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Allah memang pengasih dan penyayang, tetapi tidak begitu saja membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman. Itulah kenyataan yang pertama dalam dunia ini. Kita ingat bahwa dunia ada dalam bayang-bayang hukuman akibat dosa atau pelanggaran-pelanggaran terhadap kehendak dan rencana Allah. Karena itu tidak mengherankan ada begitu banyak wabah, bencana, musibah, atau tulah yang menimpa dunia ini sebagai salah satu bentuk dari penghukuman Allah. Yang kedua, melewati nas hari ini bersama-sama kita diingatkan, kita memang hidup dalam dunia, tapi ingatlah dan imani selalu bahwa kita bukan dari dunia ini. Dan tujuan utama kita bukanlah dalam dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, tujuan utama kita adalah langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah salah kalau kita berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dalam dunia ini. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus selalu ingat bahwa tujuan akhir kita bukanlah dalam dunia ini, tetapi hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Karena itu, ingatlah selalu untuk mengutamakan hubungan kita dengan Allah lebih dari semua yang ada dalam dunia ini. Dalam Matius 6 ayat 33, nas yang barangkali sering kita dengar mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Begitupun kalau kita sandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ada firman di situ juga mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dengan segala apa yang ada padanya. Dunia ini akan lenyap dan dibinasakan, tetapi orang yang mengasihi Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi semoga dari firman Tuhan untuk kita hari ini, sama-sama kita diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih-lebih di saat dunia seperti saat ini,
dengan berbagai wabah atau bencana dan sebagainya. Mari lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dan beriman bahwa tujuan utama, tujuan akhir kita bukanlah dalam dunia ini. Dunia ini akan dibinasakan, tetapi orang yang mengasihi Allah akan dituntun untuk sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sudah menyampaikan mendengar akan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, sehingga firman ini tidak berlalu sia-sia, tetapi akan menguatkan iman harap kami untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia saat ini, biarlah kami boleh belajar berhikmat bahwa Tuhan Allah kami Allah yang adil, tetapi juga sangat mengasihi setiap orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan yang mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Terpuji Engkau Tuhan, tuntun kami untuk mengimani firman-Mu ini dan melakukan dalam hidup kami. Sebab firman Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.